Bapak, orang tua yang baik itu pasti senantiasa suka merajuk. Kalau ada orang tua yang tidak suka merajuk kepada anaknya, orang tua itu mungkin kena atau dia goyang atau berfirman lagi. Selama merajuk sisa dan masih memperhatikan kita ya. Setelah merajuk, wahai saudara Khipul, merajuklah rajuknya, kemudian lurus dan memperbaiki hal-hal yang tidak baik. Kan? Mari kita merajuk nasional, insyaallah, supaya semua yang bengkok-bengkok, semua yang kemudian kembung bukan pada tempatnya, kita ratakan, kita perbaiki, luruskan. Demikian. Insyaallah. Masya Allah. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Ahizuma ya dan Kristen-Kristen yang seperti biasa kita tahu ya, tak dapat pula kita komentari karena memang hampir semuanya Kristen itu seperti itu ya, tidak ada tidak ada jujur gitu. Mereka itu tidak dapat berkata-kata jujur. Seandainya pun mereka dapat berkata-kata jujur, maka sudah barang tentu mereka akan gelik dengan isi kitabnya. Tapi itulah ya, karena gengsi ini tadi, maka mereka pun enggan untuk berkata jujur. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tadi katanya pikiran Bapak. Tadi katanya pikiran Bapak. Loh, kalau pikiran Bapak berarti dia maha tahu kan? Iya, maha tahu. Nah, kenapa Yesus kemanusiaan dia tidak mau memberitahu? Dengar, Yesus sendiri yang ngomong. Tabiat iblis. Yesus sendiri yang ngomong, aku akan waspadalah, aku akan datang kembali kedua kali. Masa dia mau datang kedua kali nggak tahu? Kapan Yesus datang kedua kalinya itu kapan? Waspadalah, dia gak akan ngasih tahu. Iya. Katanya waspadalah. Dia akan datang kedua kali. Oke, kapan kedua kalinya dia datang? Kapan itu terjadi? Ya nggak mau ngasih tahu. Kalau nggak kasih tahu nanti dia bisa sudah datang manusia, atau belum datang? keburu jadi kiamat. Sudah nanti, datang apa namanya? atau belum datang? Jadi perang nanti sudah antara datang, agama seberang. Sudah datang atau belum datang? Datang sebagai manusia, kedua kali belum untuk menghakimi. Untuk kedua kalinya belum datang. Iya, belum datang. Jadi yang datang, yang sudah datang kepada Paulus itu siapa? Itu teofaninya Yesus. Teofani. Saudaraku, sekali lagi saya katakan itu kan, kepada saudara. Coba, yang bertemu Yesus itu, yang bertemu Paulus itu terang nggak? Terang atau wujud manusia? Terang memang, terang. Nah, kalau terang, terang gimana? itu kan teofani, bukan Yesus sendiri. Kalau Yesus sendiri nanti datang dalam bentuk manusia. Wow. Inilah yang dikatakan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau memang itu Yesus palsu, kenapa Paulus bisa membangkitkan orang mati? Hei, Anda baca Matius 24 nomor 24, baca pelan-pelan. Sebab Mesias palsu. Kenapa kalau memang itu Yesus palsu, kenapa Paulus bisa bertobat, bisa melakukan banyak mujizat, bisa melakukan pekerjaan rasul Tuhan, bahkan sampai rela sampai mati? Dia itu kenapa kalau bukan Yesus gimana lagi? Dia bisa membangkitkan orang mati loh. Anda meragukan kuasa dari apakah Yesus. Apakah Anda meragukan kehebatan iblis ketika iblis Yesus aja dicobai? Iblis gak berkuasa. Iblis gak berkuasa. Ya kamu percaya iblis berarti? Bukan, ini Bible Anda yang mengatakan. Iblis dengar. Iblis mengatakan
Iblis mengatakan di dalam Lukas 4 nomor 6, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kok iblis? Itu Yesus sendiri loh yang ngomong. Kok iblis menghujat loh Bang Iblis. Juma, hati-hati. Iblis yang Di dalam berkata di Matius dalam 28 ayat 18, Yesus sendiri yang ngomong sebelum dia naik ke surga. Segala Bagus. kuasa di bumi dan surga sudah Bagus. diberikan Bapa kepada aku. Bagus. Bukan kamu gimana Oke. parah kamu Oke. bilang Yesus iblis. Oke. Teman-teman yang ada di atas maupun di Gomal, saya mohon izin minta tepuk tangannya dulu. Saudara kita sudah mengakui bahwa Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan itu adalah orang yang keluar dari kubur yang berkata itu, yang kemudian dikatakan itu adalah Yesus. Sedangkan ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Dan bukan hanya kuasa tapi juga diberikan kemuliaan kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu Apa bukan sih? ucapan Yesus. Itu ucapan iblis. Berarti yang keluar dari Kamu buka kubur, lagi. Matius 28 itu Yesus sendiri yang ngomong sebelum dia naik ke surga. Itu dia ngomong kepada murid-muridnya. Saudara, saya mau tanya nih, duluan Yang mau mana? bahas yang mana? Matius atau Markus? Matius atau Lukas? Sabar. Duluan mana perkataan yang muncul di Matius 28 atau yang ada di dalam Lukas 4 nomor 6? Duluan mana? Ya ketika Yesus dicobai ya iblis duluan ngomong karena iblis itu kan Mantap pembohong. sekali. Mantap Ya sekali. iblis kan pembohong. Oh berarti iblis itu menurutmu nggak pembohong ya? Sabar dulu. Betulkah Jawab dulu. iblis? Jawab dulu. Sabar dulu. Menurutmu iblis pembohong atau enggak? Sabar dulu. Iblis pasti pembohong. Itu pasti pembohong. Ya udah, Pasti. kamu Nah, mengakui kan? Sekarang apakah Yesus pernah dipelonco oleh iblis? Apa? Pernahkah Yesus itu dipelonco, diospek, dikibulin, dipermainkan oleh iblis? Pernah nggak? Ya kan itu kan emang hakikatnya seperti itu, penjahat, pembunuh, Saya penipu, tanya pembohong. lagi. Ya itulah iblis. Saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus ini dipelonco, diospek oleh iblis? Kutanya dulu. Pernah atau tidak? Ya ketika Yesus disalib pun itu pekerjaan iblis karena iblis itu hakikatnya pembunuh. Kenapa? Berarti Anda sudah mengakui? Memang Yesus kan dibunuh oleh pekerjaan iblis. Gimana Oke. sih Bang Juma? Kalau nggak ada iblis ya nggak. Berarti Anda sudah mengakui bukan bahwa yang berkata di dalam Apa? Lukas 4, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa Tadi saja kan yang udah kukehendaki. nanya, iblis pembohong nggak? Kamu mengaku iblis pembohong nggak? Pembohong iblis itu. Ya udah, berarti di Lukas itu memang iblis pembohong. Nah sekarang kalau Anda katakan Ngapain pembohong, dipercaya iblis yang pembohong? tunggu. Sekalipun iblis pembohong, tapi apakah iblis ini punya kuasa? Nah, kalau berbohong berarti jawabannya tidak. Iblis tidak punya kuasa. Oh, berarti Anda mengatakan Yesus bohong. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 12:31, Emang Yesus itu adalah iblis atau penguasa. bukan? Kan Yesus bukan saudara. iblis. Bukan. Gimana Yesus berkata bahwa iblis Nggak nyambung Bang Juma. Yesusnya berkata bahwa iblis telah diberi kuasa. Kok Anda mengatakan iblis tidak punya kuasa? Ganti pemain Yesusnya lah. yang Gak nyambung. Coba siapa namamu yang lain? Gak nyambung Bang Juma. Masa bilang Yesus iblis? Orang beda kok. yang kamu sembah yang datang di dalam Matius 28 itu iblis yang mengaku Yesus. Berbeda dengan Yesus Itu yang dengar. Itu Yesus yang ngomong langsung disaksikan oleh para rasul, para muridnya sebelum dia naik Paulus dari kan? bangkit. Paulus Yesus sendiri yang in the gang. ngomong. Gimana sih Bang Paulus Juma in the lu? gang. Fitnah Hey, mulu. dengarkan saya. Sekali-sekali jangan sombong dengan kebodohan kamu. Yesus berkata di Enak dalam sombong. Yesus berkata di dalam cerita yang disusun oleh Lukas, bagaimana kemudian iblis berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu kata iblis. Yesus terangkat ke langit. Oke? Setelah itu. Nah, kemudian ada yang keluar dari kubur. Ucapannya sama. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa di dunia? Bukankah kerajaan Yesus itu di langit?
Kekuasaannya Yesus di langit, bukan di bumi ini. Yang berkuasa di bumi ini adalah iblis. Berarti yang keluar Balik dari kubur lagi. itu siapa? Iblis itu kan bukan, iblis itu kan pembohong, mana betul dia berkuasa. Loh, buktinya dia mampu menyesatkan kamu. Itu kan karena ulah manusia melalui iblis. Lah, bukan. Yesusnya yang berkata bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Apa yang dikatakan? Datang kepadamu mengaku apa? Mengaku Yesus dan berkata apa? Dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Kamu percaya nggak dengan ucapan Yesus itu? Percaya nggak? Enggak. Berarti Yesus pembohong kalau begitu. Yesus bukan pembohong, orang Yesus Loh, adalah kebenaran, kok pembohong. Tadi kamu mengatakan kamu nggak percaya. Gimana Yang ini? mana ayat yang mana sih? Yang ayat yang mana? Yang tadi Matius 24 nomor 4 nomor 5 yang kamu baca itu, Cak Ayu. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat, akan banyak orang datang mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Jadi menurut Yesus kepada murid, berarti kamu percaya akan datang Yesus palsu Ya, dan kalau Yesus menyesatkan banyak sendiri orang. yang ngomong ya percaya. Berarti akan ada setelah Yesus muncul Yesus palsu mengaku Kristus. Betul? Mana dalilnya Yesus palsu? Yang ketemu Yesus ke Paulus itu mana dalilnya Yesus palsu? Ada enggak? Bang Jumat Enggak, ngomong. akui dulu saudara bahwa akan ada Yesus palsu mengaku aku akui. Kristus. Ayat itu benar. Bagus. Yesus Oke, yang oke, ngomong, waspadalah oke. akan ada Mesias Oke. palsu. Ya. Oke, Nah, oke. sekarang kasih saya data bahwa yang bertemu Paulus itu adalah Yesus palsu. Ada enggak? Oke, baik. Bisa enggak, sanggup enggak? Sabar dulu saudara. Tenang. Kita dulu 10 detik. 1, 2, 3, 4. Atur nafas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Anda sudah tenang? Pertanyaan Anda sangat bagus. Silakan Anda buka Matius 24 nomor 23 sampai nomor 30. Silakan Anda buka. Habis itu kalau Anda sudah buka, biar saya hafalkan Matius. sama Anda. Matius berapa? 24 nomor Ayat. 23 sampai nomor 26. Anda yang baca atau Gimana? Anda yang Gimana baca? ya gurunda kalian ini nggak nyambung? Matius Anda 24, bertanya, coba Anda aku baca bertanya, ya. apakah ada bukti bahwa yang datang kepada Ada. Paulus itu Yesus Bentar. palsu? Kan saya kasih data. Ya. Ini buktinya. Bentar, Tadeng. paketku datang. Bentar ya, 2 menit paketku datang. Iya, silakan. Ini Alvis dia kena bulan kalau dia pingsan gitu. Anda, saudara kita ini kan Ambil bertanya. napas 2 menit. Saudara kita ini kan bertanya, adakah data bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu? Datanya jelas, lengkap, akurat. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Itu datanya. Baca silakan. Ya, jangan malu-malu pakai ambulans, itu udah standby kok ambulansnya. Bentar. Naikkan dulu yang lain kalau enggak. Bentar ya. Aku masih ada berapa, Bang? Bentar. Ya, tolong dibantu dulu Alfi, kasihkan napas buatan dulu. Waduh, Kasih napas ini buatan, Fik. cuman ready ada Oh ya, keranda ada ini. oksigen, nggak usah napas buatan, oksigen Gak aja. ada oksigen, ada keranda. Ambulansnya isi keranda doang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana beliau teman kita? Min dunillah hal yanzurunakum aw yantasirun. Wa kubkibu fiha hum wal gawun. Wa junudu iblisa ajma'un. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Allah
in kunna lafi dhalalim mubin isnusawwikum birabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min syafi'in. Subhanallah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Ini saudara kita bertanya mana buktinya, yang datang itu adalah Yesus palsu. Nah ini sangat lumayan ya kalau misalnya teman-teman Kristen kita itu mau jujur mengakui bahwa Yesus, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu. Ketika mereka mengatakan, ya betul, saya percaya Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Ini artinya saudara Kristen kita itu membuka diri untuk belajar. Tapi kalau dia membohongi kemudian data itu, menolak data itu, artinya yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya orang tersebut ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa menipu diri mereka sendiri? Karena mereka tahu dalilnya ada, tapi mereka mengatakan enggak ada dalil itu. Nah, tapi saudara kita ini sudah mengakui bahwa betul ada Yesus palsu yang akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang. Islam datang kemudian menolong. Saudara, yang kau sembah menurut kamu itu Yesus, yang selama ini kau gaung-gaungkan namanya, itu adalah Yesus palsu. Makanya Yesus asli ketika di yaumul hisab nanti, wa idzan husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun, kata Allah. Pada hari manusia dikumpulkan di yaumul hisab, di padang mahsyar, apa yang mereka sembah tadinya di dunia akan menjadi musuh bagi mereka saat itu. Dan yang mereka sembah itu menolak pujian-pujian yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus yang mereka sembah akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, ini yang terjadi nanti. Ini yang terjadi nanti. Makanya Allah mengatakan fakubakibu fiha hum wal ghawun. Mereka yang disembah oleh orang-orang kafir dijungkirkan bersama-sama dengan penyembahnya ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang sesat. Wajunudu iblis ajmaun. Dan bala tentara iblis semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka bersama dengan penyembah-penyembahnya. Berarti memang ada di atas muka bumi ini yang menyembah iblis. Makanya Yesus pun berkata demikian. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi sembahanmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan sembahanmu tersebut. Yesus mengatakan ada yang menyembah iblis. Al-Quran pun mengatakan ada yang menyembah iblis. Nah makanya saudara Kristen kita itu memasang perangkap untuk diri mereka sendiri. Apa itu? Trinitas, Tritunggal, dan seterusnya. Itu perangkap untuk diri mereka sendiri. Mereka mencoba untuk menipu Allah dengan mengatakan Trinitas. Kenapa dia mati? Oh, itu sisi kemanusiaannya. Tapi dia tetap ada keilahiannya. Nah, itu cara menipu itu hebat, luar biasa. Tapi bagi orang berakal akan sampai kepada kebenaran. Itu adalah sesuatu yang dibuat-buat, bukan konsep dari Tuhan, bukan konsep dari para nabi. Nah, makanya apologet Islam ini personilnya sangat dibutuhkan oleh orang-orang Kristen untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen kita dari cengkraman iblis. Oke, mungkin Cak Ayu sudah monitor. Silakan. Ya, Bang Jeff, udah monitor Bang Jeff? Bentar, 2 menit. Ya, kalau butuh buatan kabari Bang ya. Iya. Bang Juma, lu jangan menghujat lah. Lu ngomong apa sih? Saya tidak menghujat. Lu juga kalau dibilang lu pakai micet lu marah. Enggak lu. Pakai micet. Apa itu? Micet apa? Maksudnya saya pakai
Umi Mican maksudnya. Micet itu mie dan cat gitu. Apa? Mie yang dicat. Oh. Ya, jadi Al-Quran menjelaskan ya teman-teman sekalian. Min dunillah, selain daripada Allah. Hal yanzurunakum aw yantasirun. Dapatkah mereka menolong kamu? Maksudnya, bisakah Yesus menolong kamu? Bisakah patung yang kau sembah menolong kamu? Bisakah setan iblis menolong kamu? Itu maksudnya Al-Quran tuh. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 93. Min dunillah, selain daripada Allah, dapatkah sembahan-sembahanmu itu menolong kamu? Atau sembahan-sembahanmu itu menolong diri mereka sendiri? Nggak bisa, nggak dapat. Makanya Al-Quran bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai Nabiku Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang kafir ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya Yesus berkata apa dalam Yohanes 12:49? Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu yang aku katakan. Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah Rabbi wa Rabbukum. Aku hanya mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya diusir. Diusir mereka. Nah, ketika orang-orang penyembah Yesus ini nanti di padang mahsyar mencari sembahannya bernama Yesus, si iblis mereka tidak temukan. Yang datang kepada Paulus itu mereka nggak temukan lagi karena sudah ada di neraka lebih dulu. Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu itu sudah tak mereka temukan. Satu-satunya oknum yang mereka temukan bernama Yesus, hanya Yesus anak Maria yang rasul itu. Mereka datang, Yesus, ya paman, lu siapa? Lu, bukankah kami dulu di dunia menyembah dirimu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus yang manusia itu? Hei, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Padahal orang ini sudah memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bahkan bermujizat pakai nama Yesus loh. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian loh. Yang kalian sebut-sebut ketika kalian bermujizat itu adalah Yesus, tapi bukan Yesus saya. Yesus saya ada di langit. Yesus yang kau sembah itu, yang selalu menolongmu dalam segala hal itu adalah iblis, sang penguasa dunia. Makanya banyak orang-orang itu bermujizat, menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena iblis. Iblis mampu. Jangankan melakukan hal seperti itu, iblis itu jagonya, iblis itu. Yesus aja yang adalah nabi diobok-obok sama dia. Iblis membawa Yesus ke padang gurun lalu mencobai dia. Coba, Yesus dibawa kepada gunung yang paling tinggi oleh iblis. Yesus dibawa ke bumbungan bait suci yang paling tinggi, lalu diperlihatkan kerajaan dunia. Iblis itu hebat. Hebat iblis itu. Nah, setelah Yesus Nabiullah alaihi salam terangkat ke langit, apa kata Lukas 4 nomor 13? Ketika itu iblis tak mampu mencobai Yesus. Iblis mundur dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Yesus berkata dalam Yohanes 12:31. Apa kata dia? Saatnya dunia dihukum, sebab penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Nah, strategi penyaliban ini terjadi kemudian. Pengganti Nabi Isa alaihissalam masuk ke alam kubur, ke liang lahat. Yang keluar adalah iblis yang dilemparkan. Inilah yang kemudian mulai penghukuman terhadap dunia.
lahirlah ajaran untuk mengajarkan menyembah kepada sosok yang keluar dari kuburan. Itu yang terjadi, kawan-kawan. Itu yang terjadi. Kalau seorang Kristen sudah sampai pada level mengusir setan bermukjizat, wow, itu kekristenannya itu sudah hebat sekali itu. Tapi kenapa masih diusir? Boleh nggak diatur lagi itu host, mau debatnya lagi? Coba, aku lagi ada sibuk ini. Oh, ada kegiatan. Boleh sebentar malam juga boleh. Ya udah, ntar malam aja ya. Ntar kabarin aja host. Mana Demiannya? Mana Demiannya? Kenapa dia lari? Kamu itu nggak framing, nggak hidup kali. Orang lain pamit mau mandi kok. Emang kalau mandi lari gitu. Kalau ada Demian gue naik. Kalau ada Demian gue naik ya. Kabarin ya. Sekarang kau udah mabok di sini, nggak bisa lagi. Enggak. Demian sudah terselamatkan dari lingkaran. Dia udah keluar dari lingkaran itu. Nggak apa-apa. Kalau emang dia udah memilih imannya sendiri nggak apa-apa. Aku cuman pengen nanya aja, ngobrol aja, diskusi. Yaudah nanti malam aja ya, kabarin aja ya. Nanti kita lanjut diskusi tadi ya. Jelasin dulu itu loh. Itu mengatakan bahwa Yesus yang bertemu Paulus itu adalah Yesus palsu ya. Itu nanti kita bahas lagi ya nanti ya. Iya. Oke, thank you ya semua. Kenapa bukan sekarang lo jelasin lo? Kegantung lo. Dia udah kasih nol nih. Aku ada urusan ini. Ya berarti kau yang mau lari, Demian nggak lari, kau yang lari. Nggak lari aku, makanya nanti aja. Giliran orang lain kau bilang lari, giliran kau tidak. Lah, Demian. Masa aku harus tunjukin aku kegiatan apa? Ya, masa Demian tunjukin dia mandi? Gak bisa, ini aku ada urusan ini. Berarti kau lari, bohong kalau kau ada urusan kau lari, nggak bisa menjelaskan. Kau lari. Terserah, pokoknya nanti malam ya, nanti malam. Iya. Oke, thank you semua. Jangan kipas seko dong. Kalau orang lain boleh dia framing, kalau dia sendiri, kena lagi kan lo. Inilah apa yang kau ucapkan itu berbalik ke kau. Ada pasien baru silakan. Sabianus, Eva Mariam, silakan. Eva Mariam, Sabianus, silakan. Naik, diam-diam baik. Hujan di gunung kah, Dinda? Aman? Enggak, aman. Oh, berarti senam sore-sore itu orang di situ, mantap itu. Kalau hujan nggak hujan. Sekarang yang rame itu renang, Kanda. Oh iya, wis mantap kali itu kolam renangnya. Iya, dari pagi, Bang. Alhamdulillah adalah orang renang. Ini mudah-mudahan sempat viral nanti. Semakin ramai orang datang mandi-mandi sini kan ya. Tadi malam full dari teman-teman dari Solata grup. Oh, itu dari Solata. Iya. Jangan-jangan kolam renang dipinjam orang membaptis gimana itu? Kalau dia kalau bisa aja kalau mereka mau pakai membaptis kolam renang yang sini, tapi saya didihkan dulu airnya, saya mendidih dulu, suruh turun. Iya betul. Masukkan listrik Bang Zuma. Biar disengat semua kan. Ngerti nggak artinya tamu Solata itu? Ya, makanya Bang Joma kan semalam agak-agak dikurangin ininya ya. Oktapnya turun 1 ya. 5. Turun 5 ya. Semalam kasih tahu itu. Rame ya mereka Bang ya? Rame. Tapi campur dengan Muslim juga. Persatuan Guru TK.
Penginapan Nggak tenda ada penuh dong. bom-bom. Banyak Mak. Iya. Penginapan tenda. Tenda penuh alhamdulillah. Waduh, kayak teman-teman yang belum pernah ke sana ya, siapkan diri nanti. Insya Allah milad api yang kedua ya dipusatkan di sana. Jangan lupa bawa sarung, soalnya kalau malam dingin. Selimut. Selimut. Nabung dari sekarang teman-teman. Bulan 9 tuh kan. Insya Allah. Iya. Di mana itu? Bolangi, Sulawesi Selatan. Klik aja di Google. Wisata Rumah Hobbit Bolangi. Samping Cimory. Ya. Di atasnya Danau Bili-Bili, sumber air Kota Makassar dan sekitarnya. Pak Arif, Solata itu Pak Arif Banjumajam tanggal 2-3 hari lagi itu dia di Malino dia, tapi habis Malino katanya mau mampir. Oh. Iya. Aku sih rencana mau ikut, tapi nggak tahu deh lihat situasi ya. Iya. Kata Maki. Malino dulu kita minum markisa. Oh iya tahu. Pi ada satu yang baru naik, coba Pi di absen dulu Pi. Bang Anas. Bang Anas dulu. Anas dulu, oke nggak ada. Orang pada naik kok. Vivi, aku Nggak ada jadikan suara. moderator lu ya, soalnya aku nggak bisa gerak Oh. saking lemotnya. Boleh. Silakan. Ya, ada Ngeri Bang Acuy kali. sama Bang Abdul. Apinya nggak kuat. Bang Abdul, Bang Acuy. Panggilan Acuy ya, pertama. Acuy. Cuy. Iya, Bang Acuy. Bang Acuy. Bang Acuy panggilan kedua. Bang Abdul panggilan kedua. Nggak ada ya. Kira-kira ini LAI ini kapan ya makan revisi ulang ya supaya tidak mempergunakan lagi istilah-istilah dalam Al-Qur'an yang diterjemahannya ya. Kira-kira ada niat nggak sih mereka itu ya? Kita ini aja sih nggak sih terjemahan yang dibuat oleh kelompoknya Sam Aldo itu. Aldo tadi ngirimin lagi aku apa gitu suruh bukain. Coba gue lihat apa tadi. Bagaimana kalau kita punya usaha disuruh tutup? Mau ndak? Ya juga sih. Begitu juga Tapi mereka kalau ya. kalau usahanya tanpa izin ilegal ya tutup. Tapi kalau nggak ada masalah ditutup ya itu melawan. Gitu. Ini ada Bang Noval. Bang Tapi Noval. coba buka itu yang gue kirim tuh apa maksudnya si Aldo tuh. Bentar, Alfi lagi di belakang, laptop di depan. Kasih Alfi dulu sebat. Bang Itu Noval. udah kekirim ke lu. Siap. Bang Noval. Panggilan kedua Bang Noval. Enggak. Mana sini naik nggak ngomong, sini naik nggak ngomong. Makanya pada bingung gitu. Naik ke atas sama request dan di atas gak ngomong. Omelin Ci, omelin. Ini banyak ibu-ibu nih yang pengen naik. Alfi naikkan aja tiga-tiganya ya. Banyak peluang Zuma kayak ini. Ibu-ibu, silakan Ibu Eni, Ibu Harti. PPP itu ke depan si Julius itu kalau ibu-ibu itu. Bu ini. Waduh, Bu ini. Bu Harti, Bu Frida, Apa ini? Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Harti udah ngomong. Bu Eni, Bu Frida panggilan kedua. Bu Eni, Bu Frida panggilan ketiga. Salam kenal aja untuk Bang Juma dan tim Apologet Islam Baik. Indonesia. Sungguh Iya. keren. Kasih Bu. Sehat-sehat selalu ya Bang. Saya di Jakarta. Amin. Makasih. Baik. Rasanya pengen juga Bang ke sana, ke rumah apa namanya? Rumah Hobbit. Sulawesi. Iya betul.
Mungkin nanti bisa kirim alamatnya kali ya. Kebetulan ada saudara saya juga di Sidrap. Jauh ya Bang ya? Sidrap 4 jam dari Makassar. Oh, Kurang dari lebih 4 jam. Makassar. Iya. Oh, baik. Tapi kalau naik kereta, itu cepat. 1 jam lah, Oh, ada 1 jam setengah kereta. lah. Ada kereta sekarang. Ada. Tapi cuma sampai kota Parepare. Oh, saya ke Sulawesi dulu tahun 2011. Iya. Alhamdulillah ya Rob, bisa Halo, komunikasi kasih, Bu. dengan Bang Juma. Tadi yang ada yang coba login ya? Udah. Apa itu? Sehat selalu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Julius. Tanpa. Oh. Kirain apa tadi? Ya udah, cukup aman. Oke, yuk. Tapi Bang Juma, kalau dari Jakarta ke Makassar ada naik kereta gak? Ada, bisa. Oh, kereta apaan itu? Lewat Madura, Kereta bus ke Bandung. Madura ya? Oh. Ayo Pi, tampilin Pi. Aku batuk teman-teman. Tutup ya sebelum ada oten ya, silakan. Pi, tampilin Pi. Obat belum? Aduh. Iya tadi minum apotik. Alhamdulillah. Plumosil Bang, Plumosil generiknya asetilcysteine. Minumlah. Alhamdulillah. Tadi apotiknya langsung ditelan. Mi. Oh gitu. Iya. Langsung sehat saya. Alfi monitor Alfi. Tampilkan data Alfi. Plumosil aja Bang, Plumosil 3x1 insya Allah sehat. Apa namanya? Umpan Bu. Apotik udah diminum sama Bang Zuma Bu, gimana ya? Udah apotiknya lagi. Semuanya, nanti semuanya resisten itu. Nama obatnya Plumosil. Pakai Fanta Flumosil. Flu musim. Memang musim flu, betul. Bang Juma ini suka bercanda ya, keren habis deh. Saya nanya loh, nama obatnya flu musim katanya. Ya memang musim flu di sini. Plumucil. Oh, itu mirip-mirip kan? Ya, agak mirip dengan Plumusim betul. Flu mucin. Flu musim. 6 kali sehari ya? Jangan, 3 kali 1 Tiga. aja. 3 kali 1 aja, itu kan milinya 200. 3 kali 200 mili aja Bang. Oh, siap. 6 kali sehari, 3 ke hari ketiga itu langsung berbusa Bang. Langsung sembuh. Tuh. Kardos. Iya. Iya Bang, Iya. Shalom. Yuk. Ada yang mau ditanggapi Bang? Enggak, enggak ada yang tanggapi. Saya cuman dengar masalah obat apa ini? Ada jualan obat. Obat itu supaya orang berakal membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mana setan? Oh iya benar ya. Gitu. Yang mana mayat, yang mana palsu, yang mana yang benar ya? Ya, boleh juga. Ya benar. Oh ya. Karena nggak mungkin Tuhan pernah menjadi mayat, toh. Kira-kira masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi mayat? Oh iya. Ayo minum obat itu. Cosplay pasti juga bisa dia jadi jawab. mayat Bang. Cosplay jadi manusia, cosplay jadi mayat. Apa? Suaranya kurang jelas tadi Bang. Masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi mayat? Oh masuk akal kalau memang itu ketentuannya. Berarti lu belum minum obat itu jawabanmu. Kalau habis minum obat ya nggak masuk akal lah Tuhan pernah jadi mayat. Nah, berarti kok masih sakit belum sama minum juga. itu. Ya sama juga Bang, Nabi mana datang dari Arab Bang. Nggak ada Jadi seluruh Nabi datangnya dari dari Arab, nggak ada. Kata siapa? Kata Alkitab semua, Bang. Yohanes Ulangan 34
Ulangan 34 Bang, nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang datang dari Israel yang sama seperti Musa. Aduh, para nabi itu sudah selesai, tidak ada lagi di zaman perjanjian Oke, 700 kalau begitu, nabi. oke, Anda nggak bisa bantah itu kan? Yang kedua, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Bisa Anda bantah itu enggak? Coba Anda buka Gimana, Kisah Pak? Para Rasul 3 nomor 22. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Coba Anda buka. Bukankah Musa telah mengatakan, bukan, saya hanya bertanya sama saudara. Anda kan menolak adanya nabi dari Arab kan? Iya kan ya? Iya. Makanya saya bertanya nih, di dalam Kisah Para Rasul tidak ada ayat firman Tuhan itu menubuatkan nabi itu datang dari Arab, disuruh. Oke. Kira-kira mengirim batu hitam. Oke. Ya, oke. Kira-kira kalau ada nabi yang menyuruh umatnya mengirim batu hitam. Oke. Kira-kira kalau kira-kira itu jauh. Jadi nabinya itu dari Kristen gitu maksudnya. Kalau kita pelajari ini Alkitab ya, bukan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an sih tidak ada tentang nabi. Oke. Ya, tapi kalau jalan nabi itu tidak ada. Oke, kalau nabi yang diutus ke Kristen ada nggak, Bang? Pelan-pelan aja jawabnya, diskusinya. Kalau nabi di kami kan ada Nabi Muhammad. Kalau di Kristen ada nggak nabinya? Pelan-pelan aja Bang, nggak. Saya bukan bermaksud untuk membuat Anda keselak. Coba. Ada nggak nabi untuk? Saya di mute. Oke, ada nggak nabi? Iya, ada nggak nabi untuk Kristen, Bang? Lagi Bang. Ada Saya nggak nabi untuk termute ya? Nah, saya katakan kepada. Oke. Saya katakan ada kepada nggak nabi? Ada nggak nabi diutus untuk Kristen? Ada nggak nabi diutus? Ada nggak nabi diutus untuk Kristen? Ada nggak Bang? Terus Bang, di mute. Saya di mute, gimana saya mau jawab? Ya udah kalau di mute terus. Kita nyanyi kita ini punya waktu. Enggak, ini teman-teman host kenapa di mute? Jangan di mute teman. Punya waktu aja. Saya bertanya. Kalau saya di mute. Saya bertanya sama saudara. Terus saya nggak ngomong. Ada tidak nabi yang diutus untuk Kristen? Kan nabi-nabi untuk Bani Israel tuh nggak ada di luar Bani Israel. Nah sekarang pertanyaan saya, kami nabinya Nabi Muhammad. Nah sekarang nabi Anda siapa? Kalau nabi itu kami Musa. Musa itu nabinya Bani Israel. Itu nabinya Bani Israel. Yang saya tanya nabinya Kristen siapa? Itu kalau apa? nabinya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan lagi nabi, tapi itu rasul, lebih tinggi lagi daripada nabi. Enggak, saya tanya, ada tidak? Anda kan berbicara tidak ada nabi yang diutus kepada bangsa Arab, oke. Tapi kami tetap punya nabi namanya Nabi Muhammad. Nah sekarang nabinya Kristen itu siapa? Kalau nabinya Kristen itu, kalau di kitab ya, itu para nabi. Para Nabi Musa, Abraham. Saudara, Anda sendiri yang mengatakan loh, tidak ada nabi diutus ke bangsa Arab. Ada nggak saudaraku? Ada nggak nabi diutus untuk Romawi? Bangsa Rom, ada nggak nabi diutus ke bangsa Rom? Gimana itu? Gimana? Jadi setelah Yesus Kristus itu tidak ada lagi nabi. Iya, saya tanya. Itu hanya dua. Saya tanya. Kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi, patokan Anda siapa? Tunggu. Kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi dari Israel, di luar Israel, patokan Anda apa? Mengatakan itu. Patokannya apa? Ya karena gini, para nabi itu tidak ada yang datang dari Arab. Yang nabi itu berasal dari bangsa Israel. Yang di dalam kitabmu memang betul. Di dalam kitabmu memang betul. Kitabmu.
Andai Iya, pun benar. ada, tidak mungkin. Andai pun ada, tidak mungkin dipertahankan. Pasti dihapus. Sekarang pertanyaan saya, Anda bukan orang Yahudi, ada nggak Nabi kami Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Anda siapa? Nabi Anda siapa? Jadi bang gini, saya ini orang Kristen ini tidak lagi mengharapkan kepada Nabi. Ya, lalu dari mana Kristen ini kalau Kristen tidak punya nabi, lalu dari mana Kristen ini? Dari mana Kristen ini? Dari mana? Kristen ini dari mana? Kekristenan itu di Antioquia itu dipanggil karena mengikut Yesus, karena menyembah Yesus, Mengikut maka Yesus. disebutlah orang-orang Kristen. Nah, Gimana karena ceritanya? menyembah Yesus, Yang saya tanya, memuliakan kita berbicara Yesus, mengenai nabi, Bang. disebut orang Kristen. Jadi Kristen itu bukan agama, Kristen itu ejikan pada zaman dulu. Ya, saya ngerti. Kekristenan itu adalah sebutan ejikan di mana orang mengikut Yesus dan menyembah Yesus, gitu bang. Saya ngerti, saya paham kali kok. Jadi ketika Kejujuran orang yang saya menyembah butuhkan. Yesus, orang mengikut Yesus, maka dikatakanlah Kristen, seperti demikian. Ya, Kristen yang adalah pengikut Kristus kan? Kristen itu adalah penyembah Yesus, pengikut Yesus, pemuji Yesus. Oh, enggak, disebutlah salah. para rasul pada Anda waktu salah. itu berkumpul. Jangan gitu, jangan gitu. Enggak bagus, enggak bagus. Kristen itu. Jangan begitu, Bang. Enggak bagus gitu. Enggak bagus kalau nipu terlalu lama gitu. Sekarang pertanyaan saya, kita berbicara mengenai Nabi. Ini jaringan saya ya. Itu di Antioquia, di mana para rasul Jaringan itu dia, berkumpul memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jaringan dia maka ya. disebutlah mereka ini orang-orang Kristen. Tidak Itu latar belakang ada, nama Kristen saudara. dulu. Oke, saya tanya dulu. Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Yesus Kristus. Anda berbohong. Anda berbohong. Janganlah. 2025 Gini. janganlah pelihara bohong itu. Jangan pelihara kebohongan, Itu saudara. klaim Anda. Kalau klaim Anda silakan. Enggak, saya ulang lagi. Kristen itu artinya apa? Kristen itu, ini kan lahirnya Kristen itu di awal dari apa? Yang pertama saya tanya adalah arti. mereka beribadah dan Tuhan Yesus. Ketika mereka pertama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, pada waktu itu di Antioquia kejadiannya disebutlah orang-orang ini adalah kelompok orang Kristen, orang yang menyembah Yesus atau mengikut Yesus. Salah, Anda bohong, masih Itu bohong. awal dari Anda masih bohong. Kristenan. Anda masih bohong. Kristen itu, dengarkan saya. Kristen itu pengikut Kristus. Bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Itu Kristen. Sampai sini paham dulu. Kalau sudah paham kita lanjut. Gimana? Sudah bisa menerima kalau Kristen itu Iya, Bang. pengikut? Jadi pengikut Yesus. Pengikut Kristus, Iya. bukan pengikut Pengikut Yesus. Yesus, penyembah Yesus, orang-orang yang memuji Yesus, ya, memuji Yesus, menyembah Yesus. Salah, Ya, masih salah. Belum jujur. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Sedangkan Kristus itu adalah Yesus. Jadi Yesus. Nah, makanya di dalam kitab Lukas pasal yang kedua yang ke-11, telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus itu adalah Yesus. Jadi berbohongnya Anda. Oke. Kita ada buktinya. Kalau berbicara mengenai Yesus, Kalau berbicara yang lain lagi tentang Kristen aja abang sudah salah. Mengklaim saya salah, padahal yang mengklaim ini salah. Nggak malu. Dengar. Mengatakan orang lain salah, padahal diri sendiri yang salah. Itu malu nggak? Gini. Orang Yesus dikatakan salah, sedangkan diri sendiri yang mengatakan salah itu dia sendiri yang salah. Di mana sih mukanya? Oke. Jadi Yesus itu
sudah pasti Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Ini materi 3 SKS. Itu menurutmu di dalam kitab Lukas pasal yang kedua dan ke-11 itu malaikat yang ngomong, bukan orang lain. Ya bukan manusia yang tidak tahu baca, bukan manusia yang tidak bisa menulis, bukan manusia yang datang dari gua, bukan manusia yang berteman dengan jin, bukan. Jadi yang ngomong ini adalah Jadi saya ulang lagi ya. Yesus sudah pasti Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Ada Kristus tapi palsu. Ada Kristus, tapi palsu. Ada Kristus tapi palsu. Ini kan klaimnya Juma. Tadi aja mengatakan tentang Yesus saja, dia mengatakan saya salah. Ketika saya bawa data, dia sendiri yang salah. Ketika dia salah, dia tidak merasa salah. Oh, saya yang salah, bener. Saya yang salah, saya salah informasi. Tidak tahu muka dia. Sekarang begini, saudara. Ini pendebat. Apakah saudara percaya bahwa ada Kristus palsu? Pak, ada banyak itu nubuatan-nubuatan itu. Pertanyaan saya. Jadi Kristus Pertanyaan saya. Diam. Pertanyaan saya. Apakah Kristus palsu itu adalah Yesus? Jawab. Bukan. Nah, bukan. Dia adalah yang asli. Makanya saya katakan Yesus sudah pasti Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Dan Kristen itu bukan pengikut Yesus artinya, tapi pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Apakah Kristus? Dengar. Apakah Kristus asli atau Kristus palsu? Kristen itu. Muhammad itu jangan bawa nabi. Saya juga bisa. Jangan bawa nabiku. Itu nabi kami. Itu nabinya umat Islam. Jangan kau bawa. Nabi saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Oke, catat itu. Sedangkan Kristus ini ada yang palsu. Sekarang permasalahannya adalah Kristen pengikut Kristus. Nabi juga ada yang palsu, bro. Nabi. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Selesaikan kasus per kasus dulu, biar kamu sehat. Jangan gila permanen. Jangan gila permanen. Tentang kekristenan sudah saya paparkan data-datanya. Tenang. Kristen artinya pengikut Kristus, bukan berarti pengikut Yesus. Kristen pengikut Kristus adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah Kristus yang diikuti Kristen adalah Yesus atau Kristus palsu? Kita gini. Ataukah mereka ini sabar dulu, saudara. Beri waktu. Saudara. Coba saya beri waktu. Kalau memang benar-benar diam. Ilmumu kita beri waktu. Masih nihil, kawan. Ilmumu masih jauh. Kau lebih baik mendengarkan ilmumu saya. Ilmumu juga di bawah saya. Ilmumu juga jauh saya itu. Oke, sekarang ada Kristus palsu nggak? Ada Kristus palsu nggak? Ada nggak Kristus palsu? Ada nggak Kristus palsu? Ada. Itu Kristus palsu itu ada nggak? Ada nggak Nabi Muhammad palsu? Ada. Ilah-ilah lain juga ada. Ada nggak Nabi Muhammad palsu? Kan ini ceritanya adalah Nabi itu palsu. Sabar. Ada nggak Nabi? Tidak ada di dalam perjanjian di dalam kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Mazmur yang itu tidak ada nabi yang kena sihir, nabi yang bertapa di gua, nabi yang kena racun. Tidak ada nabi yang bisa kumpul.
Susah kalau saya diskusi dengan orang yang tidak berilmu, Nggak, gini tidak kan sama-sama berilmu palsu. tapi sombong. Ini Anda kan mengklaim bahwa Yesus itu bukan Kristus. Saya juga mengklaim. Mending Mungkin aja bagus. nggak nyambung. Lebih bagus kau ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu, ya. Saya sudah mengajak kau diskusi baik-baik, tapi kamu ingin menutupi aib agamamu dengan membawa ke Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin menyetarakan materi ini, siapakah pengikut Nabi Muhammad, siapakah pengikut Yesus? Ya kan gitu. Pengikut Nabi Muhammad tak ada masalah. Sebab tidak ada Nabi Muhammad palsu. Berarti kami mengikuti Nabi Muhammad yang asli. Apapun itu, kami bersama dengan Nabi kami. Harusnya pun kamu hal yang sama. Kamu pengikut Yesus. Ada Yesus palsu. Ada Kristus palsu. Nah sekarang yang jadi bermasalah itu di kamu, bukan di Islam. Apakah kamu itu pengikut Kristus yang asli atau kamu itu pengikut Kristus yang palsu? Lisanmu sendiri yang mengakui ada Kristus palsu. Apa lanjutannya kemudian? Kita uji. Apakah Islam ini pengikut Nabi Muhammad? Jelas. Apakah kemudian Kristen ini pengikut Yesus? Belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena ada Kristus palsu, sedangkan Kristen pengikut Kristus. Berarti harus diuji. Kristus yang diikuti Kristen itu asli atau palsu? Itu yang harus diuji tuh. Kristen pengikut Kristus, oke. Tetapi belum tentu pengikut Yesus. Karena Kristus itu masih banyak. Ada Harun Kristus, ada Saul Kristus, ada Daud Kristus, Salomo Kristus. Banyak. Yesus Kristus. Apalagi satu? Kristus palsu. Ada juga. Maka yang harus diuji bukan Islam. Yang Anda harus uji itu Anda. Apakah pengikut Yesus asli atau pengikut Yesus palsu? Kristus asli atau Kristus palsu? Loh kok bisa kayak gitu Bang Suma? Nggak adil. Oh kenapa nggak adil? Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada umatnya, waspadalah kepada Nabi Muhammad yang palsu. Yang datang kepadamu membawa nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada nasihat itu. Sedangkan Yesus yang asli punya nasihat kepada muridnya Bani Israel. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Mesias. Dengan berkata akulah Mesias. Berarti Yesus asli berkata, waspadalah kepada Yesus yang palsu, yang penyesat, yang berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Kami nggak ada kemudian nasihat Nabi Muhammad, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, yaitu Nabi Muhammad, dan berkata akulah Rasulullah, akulah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Dan memang nggak ada yang datang mengaku Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad nggak ada. Tapi setelah Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristen banyak orang. Kita uji. Apakah Kristen ini pengikut Kristus? Kristus yang diikuti itu asli atau yang palsu? Karena menurut Yesus ada yang palsu. Maka mari bapak-bapak pendeta naik ke sini kita bahas. Kalian itu pengikut Kristus yang asli yaitu Yesus, atau kalian pengikut Yesus Kristus yang palsu yaitu penyesat? Saya Bang Suma mengajak para pendeta untuk membahas ini. Silakan. Tapi mereka tadi ini nggak mau masuk ke topik itu. Ya, dia harus loncat ke Nabi Muhammad. Tidak. Kalau yang asli kan 12 murid Bani Israel, yang palsu ya Bani Romawi. Yang mana yang pihak kedua ini dan yang pihak ketiga ini Bang Juma? Yang mana? Yang pihak kedua Bani Israel, pihak pertama Yesus, pihak ketiga di luar Bani Israel yang membawa-bawa nama Yesus. Itulah yang disebut Karisteng. Naiklah pendeta. Iya, naiklah pendeta meluruskan itu kan. Iya, silakan. Silakan. Sudah ada yang mencoba berdiskusi dengan Yesus di luar Yahudi, wanita Kanaan. Tapi apa yang dikasih? Gelar apa? Guguk.
suara Yesus nggak? Enggak. Berarti ada patokan yang mendengar suara Yesus aja yang muridnya. Dan mereka mengikuti aku. Nah, coba. Sementara di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apakah Yesus hidup sama seperti Anda yang Kristen? Minggu ibadah, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian baru. Apakah Yesus hidupnya seperti itu? Enggak. Berarti ente pada bukan pengikutnya. Lalu ente pengikut siapa? Pengikut Kristus. Benar sudah itu, Kristen pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus yang mengaku, aku bukan manusia, tetapi aku adalah Kristus. Kristus dalam pandangan Islam itu Mesias atau Al-Masih. Pandangan Islam Al-Masih itu ada dua. Isa Al-Masih dan satu lagi. Siapa? Siapa yang satu? Siapa yang satu? Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Masih Dajjal. Tuh, ada dua memang. Ada dua Kristus itu, ada dua. Ada yang Dajjal, ada yang Yesus, ada yang Isa. Kalau di Islam. Nah, ternyata yang diurai dari Bible ada dua. Ada yang asli, ada Kristus Yesus, ada juga yang satu Kristus penyesat, kata Yesus. Nah, ini Kristen ya. Nah, ini Kristen ini ikut siapa ini? Ikut Kristus. Setahu saya ya, sejauh saya mengkaji Bible, di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26, Paulus. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan seperti biasa, tidak tidak ada yang dapat memberikan perlawanan ya, sekalipun dia seorang pendeta, sekalipun dia mempunyai otoritas di dalam kekristenan, itu tidak mampu untuk untuk memberikan argumentasi yang memadai, yang berbobot, yang sekiranya dapat mematahkan argumentasi dari lawan debatnya, ini Akhizuma ya. Namun ya, seperti biasa Akhizuma selalu mendominasi dalam setiap perdebatan. Tidak ada satupun dari kalangan kekristenan itu, yang orang-orang Kristen itu mampu mengalahkannya ya. Selalu saja dibuat mainan oleh Akhizuma ya, karena memang dengan keilmuannya Akhizuma dapat memberikan argumentasi yang menikam-nikam jantung ya, menikam-nikam ulu hati. Jadi orang-orang Kristen hanya pandai mengeluh dan merasa tersakiti, merasa terzalimi. Hanya itu saja. Kenapa? Mereka tidak mampu melawan dengan hujah-hujah, yang dimana hujah itu diambil dari isi kitabnya secara alkitabiah. Itu tidak ada. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.